من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atas izin Allah jadikan hamba menjadi pemuda akhir zaman, menyampaikan kabar gembira kepada orang beriman dan menyampaikan peringatan kepada orang-orang kafir. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah. Pada hari ini saya akan menyampaikan penyampaian yang sangat berbeda dari orang lainnya mengenai isi kandungan dari Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan isi kandungan dari surah An-Naba yang berjumlah 40 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Pada surah An-Naba, Allah menjelaskan tentang hari berbangkit. Kehebatan hari berbangkit, balasan terhadap orang durhaka. Mengenai hari berbangkit, kami akan menjelaskan dari ayat 1. Silakan simak di waktu yang tenang agar hati gelisah menjadi tenang. Surah An-Naba mungkin sering kita dengar amma yatasaalun sampai ayat terakhir. Itulah ayat yang akan kami jelaskan. Dimulai dari ayat 1. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita besar atau hari berbangkit. Pada ayat 2 ini dapat kita jelaskan bahwasanya berita besar ini banyak macamnya. Yang pertama, ada yang disebut dengan berita besar mengenai hari kebangkitan. Dan yang kedua, mengenai Rasul utusan Allah yang diutus di muka bumi ini. Kita lanjutkan. Yang dalam hal itu mereka berselisih. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Jikalau ada yang mengingkari hal-hal berita yang bersifat kebenaran, maka Allah katakan sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Kita tengok, kita rasakan bahwasanya Allah jadikan bumi ini menjadi hamparan. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Bayangkan kalau tidak ada gunung-gunung sebagai pasak, bayangkan, tentulah dunia kita rata dengan air. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Jadi kita diciptakan laki-laki dan perempuan untuk bisa melanjutkan keturunan, untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Jadi Allah jadikan waktu kita untuk beristirahat pada malam hari. Yaitunya kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Jadi sayang kalau kita tidak memanfaatkan waktu tidur kita untuk beristirahat. Tentu
kita akan merasa kesakitan atau merasakan kelelahan pada esok harinya. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Maksud di sini yaitunya malam itu disebut sebagai pakaian karena malam itu gelap menutupi jagat seperti pakaian menutupi tubuh manusia. Seperti pakaian menutupi tubuh manusia. Itulah ibaratnya malam. Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Allah jadikan malam sebagai waktu kita istirahat, dan Allah jadikan siang sebagai untuk mencari kehidupan. Begitu adilnya Allah. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk tidur yang cukup, dan Allah berikan kepada kita waktu untuk mencari pencarian. Silakan mau bekerja seperti apa, asalkan tidak bertentangan dengan agama. Allah larang ini, Allah larang itu, jangan pernah kita menyentuh. Tapi jikalau Allah tidak melarang, silakan kita lakukan. Maupun kita berbisnis, kita bertani atas mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kukuh. Jadi di atas kita ini ada langit 7 lapis yang kukuh. Satu langit saja kita tidak pernah menjumpainya. Hanya bisa kita lihat langit berwarna biru. Sedangkan 7 langit yang diciptakan oleh Allah berlapis-lapis, tentulah begitu indah diciptakan oleh Allah. Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, yaitunya matahari. Dan itu suatu yang natural diciptakan oleh Allah dan terus menerus sampai hari kiamat. Allah ciptakan matahari yang terang benderang sebagai mencari kehidupan kita di muka bumi ini. Allah terbitkan dari timur, Allah benamkan dari barat. Dipungkiri tidak dipungkiri pun oleh orang kafir, matahari akan tetap terbit di sebelah timur dan akan tetap terbenam sebelah barat. Tapi ketika telah terjadi hari kiamat, di sanalah Allah terbitkan matahari sebelah barat dan Allah terbitkan dari sebelah dan Allah tenggelamkan di sebelah timur, maka di sanalah tobat tidak akan diterima kembali. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Jadi air hujan itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur membaca Allahumma sayyiban nafi'ah agar Allah mencurahkan rahmat bagi kita. Kita lihat apabila di bumi ini gersang tanpa ada air, tentu banyak makhluk yang akan mati. Karena setiap makhluk berasal dari air dan pasti membutuhkan air. Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanaman-tanaman. Jadi air itu akan Allah tumbuhkan biji-bijian seperti kacang, seperti buah-buahan yang berbentuk biji-bijian, dan hal yang lain sebagainya, dan juga tanaman-tanaman. Jadi begitu baiknya Allah. Setelah Allah ciptakan kita, Allah sempurnakan kepada kita bentuk kita, dan juga Allah cukupkan bagi kita apa yang kita butuhkan. Tanaman yang kita lihat dengan mata kepala kita, itulah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita, agama apapun kita, mungkin kita memiliki syariat yang berbeda-beda, tapi Tuhan kita hanya satu, Allah. Yang mana Allah ini dalam banyak bahasa ada yang menyebut dengan Gusti Allah, ada namanya dalam Buddha atau dalam Hindu disebut dengan Dewa. Itu semua bertujuan hanya kepada Allah. Ingat, jikalau kita menyembah siapa yang menciptakan kita, sungguhlah dia Allah. Jangan menganggap Allah itu lebih dari 3. Allah itu 3, Allah itu 2, Allah itu adalah hanyalah 1. Ingat, Allah hanyalah 1. Tentu jika Allah banyak, maka bumi ini akan kacau balau. Karena Allah 1, maka kitilah bumi ini dengan langit dan bumi serasi dan teratur diciptakan oleh Allah. Ingat, Allah Tuhanmu hanyalah 1. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
dan kebun-kebun yang rindang. Kita tengok pada bukit-bukit, tentu kita melihat bahwasanya indahnya pemandangan di sana. Allah jadikan kebun itu rindang, yang mana rindang dihuni oleh hewan-hewan, yang mana sebagai perindah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Jadi hari keputusan telah Allah tetapkan. Marilah kita sama menunggu, karena kita termasuk orang yang sama-sama menunggu hari keputusan, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Jika sangkakala telah ditiup, kita akan datang secara berbondong-bondong, dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu. Jadi nantinya langit ketika hari berbangkit, maka Allah buka langit itu yang akan terdiri dari pintu-pintu yang tentu Allah jelaskan di dalam surah An-Naba. Jadi kalau kita pandang langit ketika berada kita pada hari kebangkitan, maka akan melihat langit itu terbelah atau terbuka, dan akan tampak oleh kita pintu-pintu. Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Kemudian gunung-gunung pada hari berbangkit itu akan diperjalankan oleh Allah seperti fata morgana yang kita lihat. Kalau kita lihat adalah bayangan seperti berair, ketika kita dekati tidak ada apa-apa. Mungkin itulah sedikit penyampaian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Di dalam hal ini saya hanya ingin memberi manfaat kepada kaum muslimin dan muslimat maupun umat manusia di seluruh dunia, yang mana petunjuk kalian di akhir zaman adalah Al-Quran. Pada kitab-kitab selain dari Islam, pada kitab-kitab selain dari Al-Quran, tidak ada di sana dijelaskan mengenai hari berbangkit. Sungguh merugilah kalau kalian tidak membaca Al-Quran sebagai petunjuk bahwa kalian akan dibangkitkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imbalan yang hanya hamba harapkan hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.